Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Data Science yang saya kerjakan kelas IC 402 PGJ S1 Informatika Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Iwan Asli, NIM 210401010043. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu partitioning clustering. Jadi, partitioning clustering adalah salah satu metode dalam analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan fitur atau karakteristiknya. Nah, dalam hal ini, salah satu algoritma yang terkenal dalam partitioning clustering adalah algoritma K-means ya. Jadi dalam hari ini saya akan menggunakan algoritma K-means sebagai contoh pengaplikasian partitioning clustering. Kemudian kita bicara mengenai kelebihan dan kekurangan partitioning clustering. Yang pertama adalah kelebihannya, yang pertama adalah sederhana dan efisien dalam pemrosesan data besar karena tinggal dikelompok-kelompokkan ke dalam kelas satu cluster data cluster. Kemudian yang kedua cepat dalam menentukan hasil awal cluster, dan yang ketiga tergolong mudah untuk diimplementasikan dan cocok untuk yang baru belajar data science seperti saya ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama hasil dapat terpengaruhi oleh pemilihan titik awal yang dilakukan secara acak. Kemudian yang kedua kurang cocok untuk data yang memiliki bentuk dan ukuran cluster yang kompleks, seperti misalnya data-data yang terdistribusinya menyebar, itu susah untuk dilakukan partitioning cluster ini. Kemudian rentan terhadap outlier yang dapat mempengaruhi hasil cluster ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan algoritma K-means sebagai contoh, dan ini adalah langkah-langkah K-means. Yang pertama, kita memilih jumlah cluster yang diinginkan, atau dalam hal ini K. Kemudian yang kedua, memilih K titik awal atau centroid secara acak. Yang kemudian yang ketiga, mengelompokkan data ke centroid terdekat. Dan yang keempat, hitung ulang posisi centroid berdasarkan rata-rata data dalam setiap clustering. Untuk langkah ketiga dan keempat akan diulangi hingga konvergensi atau centroid tidak berubah dan perubahannya kecil. Ini adalah contoh algoritma K-means. Ini adalah sebelum dilakukan algoritma K-means, kita lihat sebetulnya ada clustering sendiri, dan itulah ketika dialgoritma oleh K-means berbentuk partitioning clustering, maka akan terbentuk 3 cluster seperti ini. Cluster biru, merah, dan hijau. Baik. Kemudian mengenai indeks validitas partitioning clustering adalah penggunaan indeks validitas diperlukan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering dan metode partitioning. Contohnya Shellhouse score, Navier Stulbin index, dan lain-lain. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua mengenai decision tree. Kita akan membahas mengenai apa itu decision tree. Jadi, decision tree adalah salah satu metode dalam machine learning untuk memprediksi nilai target dengan membagi data ke dalam beberapa kondisi berdasarkan fitur-fitur yang ada. Kemudian decision tree bekerja dengan cara membuat pohon keputusan berdasarkan aturan-aturan yang dibentuk dari data latih. Yang ketiga, step simpul atau nodes pada pohon berisi kondisi yang memisahkan data ke dalam 2 atau lebih kelompok. Yang berikutnya adalah daun atau leaf pada pohon mewakili nilai target atau kelas hasil prediksi. Nah, apabila tadi partitioning clustering
algoritma yang digunakan adalah algoritma K-means, maka untuk decision tree salah satu algoritma yang sering digunakan adalah CART atau Classification and Regression Tree. Algoritma CART menggunakan metode Gini Index atau entropi untuk mengukur impurity atau ketidakmurnian data pada setiap input. Ini adalah contoh decision tree, keputusan untuk membeli sebuah rumah. Yang pertama pertanyaannya, apakah kita memiliki income lebih dari $1.000? Apabila tidak, maka kita tidak akan, maaf, kita tidak akan melanjutkan proses pembelian rumah. Apabila iya, maka kita harus beralih ke lokasi. Lokasi yang apakah lokasinya di pedesaan? Jika lokasinya di pedesaan, maka kita tidak melanjutkan pembelian rumah. Dan apabila lokasinya di perkotaan, maka kita akan membeli rumah. Itu adalah eh, mekanisme decision tree itu. Dan saya akan memaparkan mengenai proses decision tree. Yang pertama, memilih fitur terbaik sebagai root node berdasarkan metode pengukuran impurity. Dalam hal ini tadi adalah income lebih dari $1.000. Kemudian membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan nilai fitur yang dipilih pada root node. Seperti kita lihat di sini pasti dibagi ke dalam dua kelompok ya. Kemudian melakukan rekursi pada setiap kelompok data dengan memilih fitur terbaik pada simbol berikutnya dan berhenti ketika mencapai kondisi terminasi seperti mencapai kedalaman maksimum atau impurity minimal. Kita bicara mengenai evaluasi model decision tree, kelebihan dan kekurangan decision tree. Dalam mengukur kinerja model, data diuji dengan data uji yang tidak pernah dilihat oleh model saat pelatihan. Kemudian yang kedua, metrik evaluasi umum yang digunakan adalah akurasi, revisi, recall, F1 score, dan lain-lain. Untuk kelebihannya, metode decision tree ini adalah mudah dipahami, dapat mengatasi data yang tidak terstruktur, cocok untuk data dengan fitur discrete dan continuous. Sedangkan untuk kekurangannya adalah cenderung overfitting jika pohon terlalu dalam, tidak efektif untuk data dengan hubungan yang kompleks. Dan yang ini kita masuk ke soal yang terakhir mengenai analisis regresi pada suatu instansi atau perusahaan. Di sini saya mengambil contoh toko vapor atau toko vape atau toko rokok elektronik. Saya dapat dari skripsi, dari penelitian seseorang. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa itu analisis regresi. Regresi adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel dependen atau Y dengan satu atau lebih variabel independen atau X. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang ada. Kemudian analisis regresi membantu perusahaan atau instansi di dalam yang pertama memprediksi pemerintahan produk atau jasa di masa depan, menilai pengaruh-pengaruh variabel tertentu terhadap kinerja perusahaan atau instansi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Kita masuk ke studi kasus. Di sini adalah data penjualan liquid dengan merek Paradewa di tahun 2020. Dapat kita lihat periode merupakan bulan dan jumlah terjual adalah X, stok liquid adalah Y. Dari sini di kita hitung nilainya X kuadrat ini jumlah produk yang terjual, dikuadratkan Y kuadrat adalah jumlah stok liquid, Y kuadrat dikuadratkan, kemudian X kali Y. Dan ini adalah tabel hasil prediksi untuk stok penjualan liquid Paradewa untuk tahun 2021. Data ini diambil berdasarkan prediksi berdasarkan data yang dipelajari dari tahun 2020. Berdasarkan data penjualan tahun 2020. Dan untuk referensinya adalah ini. Kita buka sebentar. Ya, ini adalah jurnal yang saya jadikan rujukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.